Kadang kita nggak tahu kapan waktu itu bisa menyembuhkan. Kapan waktu itu datang untuk menyembuhkan luka-luka yang selama ini udah menjadi hal yang membuat kamu tuh ngerasa hancur, ngerasa takut, ngerasa trauma, ngerasa kayak nggak percaya diri dan gagal sama apapun yang kamu jalani. Mungkin itu juga yang ngebentuk diri kamu jadi seseorang yang dimana seseorang yang penuh dengan trauma itu dan juga penuh dengan luka itu adalah seseorang yang dimana dia selalu menutupi semuanya. Seolah-olah dirinya tuh selalu dihadapkan dengan kalimat gak apa-apa. Padahal artinya gak apa-apa itu gak selalu tentang baik atau gak selalu memiliki artian baik lah intinya. Karena gak apa-apa itu bisa jadi adalah kalimat yang selalu kamu pakai untuk menutupi agar orang lain gak tahu kalau sebenarnya tuh ada sesuatu loh yang kamu tutupi. Mungkin itu bisa jadi hal yang ngebuat diri kamu selalu ngerasa baik-baik aja. Karena ya buat menutupi semuanya juga gak semudah itu kan. Memerlukan effort juga, energi yang gak sedikit, dan pasti sangat menguras energi. Ya, luka itu kita gak bisa tahu kapan luka itu datang, dan kita juga gak bisa tahu kapan luka itu sembuh. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, setiap orang tuh pasti memiliki luka, dan setiap orang juga pasti memiliki luka. Kayak mustahil gak sih kalau misalnya ada manusia di dunia ini tuh yang dimana dia gak memiliki luka sedikit pun. Hidupnya tuh penuh dengan kedamaian, kebahagiaan. Menurut aku, semua orang pasti punya ya. Cuman emang kita gak pernah tahu dalamnya setiap orang tuh bagaimana, kehidupannya seperti apa yang sedang ia pikirkan, apa yang sedang ia jalani, dan apakah ada permasalahan yang sedang ia hadapi dan selesaikan, kan kita gak ada yang tahu. Tapi itulah manusia. Luka sehebat dan sesakit apapun, yang namanya luka, kita harus berusaha untuk menyembuhkannya. Dan luka itu akan sembuh, hanya waktu yang dapat menyembuhkannya. Hai semuanya. Halo, apa kabar? Aduh, kalian harus happy dong. Kalau misalnya aku udah bawain podcast tuh, itu otomatis dalam keadaan happy lah ya. Karena aku mau kalian tuh terkena energi positif dari aku ya. Walaupun aku gak tahu ya apakah aku bisa memberikan energi positif atau enggak, tapi setidaknya tuh aku berusaha akan hal itu dan berusaha supaya kalian tuh bisa mendapatkan energi itu. Gimana hari kamu hari ini? Sebelumnya tuh gimana? Kalau misalnya aku nanya banyak ketawa itu bukan berarti aku gak serius ya. Aku pernah tuh ketemu di kolom komentar tuh apa ya, kayaknya tuh seingat aku tuh Kapri kalau bikin podcast tuh banyak ketawanya ya. Ada yang bilang lucu, ada yang bilang kenapa banyak ketawanya, karena itu ciri khas aku gitu loh. Jadi supaya kita tuh gak terlalu monoton aja guys. Jadi kalian tuh gak harus terlalu berfokus sama topiknya, tapi ya kita kayak orang ngobrol biasa. Ya semoga hari kamu hari ini baik. Rasa lelah yang kamu rasakan saat ini semoga diberikan rasa semangat kembali. Walaupun pasti rasanya capek banget ya jadi kamu. Walaupun rasanya tuh hari-hari kamu begitu berat, terus belum lagi isi pikiran kamu yang ramai, terus ya banyak hal lainnya lah yang mungkin gak bisa kamu ceritakan kepada siapapun kecuali ya hanya diri kamu sendiri aja yang tahu. It's okay, gak apa-apa. Karena buat aku tuh gini tau, sesederhana itu. Gak semua orang tuh perlu tahu apa yang kamu rasakan.
gak semua orang tuh perlu tahu proses kamu seperti apa. Dan gak semua orang tuh juga perlu tahu seberat apa ujian kamu. Karena diri kamu ya diri kamu. Apapun yang kamu rasakan, selagi kamu bisa menghandle sendiri, pasti kamu akan handle sendiri. Kadang, ya orang lain juga belum tentu cukup membantu kan. Kadang kalau mereka tuh ya taunya mungkin bahagianya kamu aja. Ya kalau misal luka, sakit ya cukup kamu aja yang tahu. Iya enggak? Sebenarnya di fase dewasa tuh kayak gitu sih. Kayak udah ngerasa ini gak sih, kayak apa ya bahasa Indonesia ya? Careless aja gitu loh. Kayak ngerasa ya udahlah, harus ngapain lagi gitu loh. Toh udah di fase ini tuh ngerasa apapun yang dirasakan dan apapun yang dialami tuh ya udah cukup di-keep sendiri gitu. Sekalipun ada orang yang mau mendengarkan, mungkin emang ada beberapa hal yang orang lain perlu tahu, berhak tahu, dan bisa untuk diceritakan. Tapi ada juga kan hal yang dimana mungkin itu cukup kamu sendiri aja yang tahu. Gak apa-apa. Emang semakin dewasa malah bikin semakin mandiri ya. Jadi ngerasa ya udahlah, apapun yang terjadi toh juga udah pernah ngerasain. Ini juga bukan sekali dua kali. Dan emang harus bisa semandiri dan sekuat itu. Tapi percaya deh, semandiri dan sekuat apapun, ya pasti ada kali yang ngerasa lemah kan. Terlebih kalau udah berkaitan tentang luka-luka yang udah kamu rasakan sejauh ini. Kadang kalau ditanya, luka apa sih yang belum pernah dirasakan? Mungkin kamu akan menjawab, kayaknya hampir semua luka pernah dirasakan. Tapi kan ada orang yang dimana luka terbesarnya tuh hadir di dalam percintaannya. Ada juga dalam keluarganya. Ada juga dalam dirinya sendiri gitu. Dan luka-luka itu memiliki definisinya tersendiri. Mungkin dari kamu bingung. Sebenarnya apa sih yang ngebuat diri kamu bisa berubah seperti sekarang? Apa sih yang ngebuat diri kamu menjadi orang yang berbeda? Tidak seperti sebelumnya. Mungkin kamu akan merasa kayak, kok semakin lama kayak semakin let it flow aja ya. Kayak semakin ngalir aja dan ya udah aja. Kok aku menjadi orang yang berbeda banget ya? Dulu aku gak gini. Dulu aku gak gitu. Tapi kenapa sekarang berbeda? Mungkin ada hal-hal yang ngebuat diri kamu ngerasa kamu menjadi orang yang berbeda. Dan kamu ngerasain gak akan perubahan itu. Dan kamu tahu gak apa yang berubah dalam diri kamu? Coba, kadang kalaupun aku bertanya seperti itu tuh aku mau tuh kamu tuh mengenal diri kamu tahu. Kayak, ya memahami diri sendiri gitu, kayak ngenalin diri kamu tuh seperti apa yang sedang kamu rasakan. Luka apa sih ngebuat diri kamu bisa seperti sekarang? Apa sih ngebuat diri kamu bisa bertahan hingga sekarang? Pasti ada hal-hal dan poin-poin yang dimana itu ngebuat diri kamu dan membangun diri kamu menjadi seseorang yang lebih berbeda. Mungkin ada seseorang yang ngerasa kalau dulunya tuh dia tuh menjadi orang yang apa-apa gak bisa kalau gak cerita. Selalu sedih, selalu diluapin dengan nangis. Terus apa lagi ya? Mungkin sekarang jadi sosok yang dimana dia bisa lebih tegar, lebih kuat, lebih mandiri. Semua tuh ia lakukan ia seiring berjalannya waktu gitu loh. Ngerasa kayak ternyata banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kamu sendiri. Hingga kamu ngerasa bahwa apa yang terjadi dalam diri kamu nih, ya udah ini aslinya diri kamu gitu. Padahal dahulu kamu gak seperti ini. Muncul pertanyaan, apa yang ngebuat kamu bisa bertahan hingga saat ini? Apa sih ujian yang udah Tuhan berikan hingga ngebuat kamu menjadi seseorang yang lebih kuat hingga saat ini? Luka apa sih yang sedang kamu rasakan? Luka apa sih yang pernah kamu rasakan? Dan apakah luka-luka itu sekarang sudah pulih? Apakah luka-luka itu sekarang sudah tidak kamu rasakan lagi? Mungkin dari situ kamu bisa merasa bahwa ya luka-luka itu belum pulih. Luka-luka itu masih proses untuk penyembuhan.
aku berusaha untuk menyembuhkan diriku sendiri, melalui berbagai rintangan yang aku hadapi seorang diri, tanpa orang lain perlu tahu apa yang menjadi beban pikiran aku saat ini, apa yang sedang aku jalani saat ini, dan permasalahan apa sih yang sedang aku usahakan untuk aku selesaikan hingga aku tidak membutuhkan bantuan orang lain. Semua aku handle dan aku kendalikan seorang diri. Mungkin orang lain melihat aku adalah sosok yang sangat periang. Aku adalah sosok yang begitu ceria. Aku adalah sosok yang dimana ya mereka mengenalku, aku ini pribadi yang begitu ramah sama orang. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku telah melewati masa-masa sulit itu. Aku telah melewati masa-masa terberatku, terhancurku, dan terdown aku. Kadang, aku cuma bisa menutupi semuanya seorang diri. Seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal banyak luka-luka yang pengen aku sampaikan. Banyak cerita-cerita yang pengen aku ceritakan. Banyak hal-hal yang pengen aku bagikan. Tapi aku sadar bahwa di kehidupan dewasa ini, semua orang juga pasti memiliki problemnya tersendiri. Semua orang memiliki bebannya tersendiri. Dan hebat ya kadang kalau ngeliat diri sendiri masih sanggup bertahan dan berjuang untuk mengobati luka-lukanya sendiri. Di fase dewasa ini emang kita dituntut untuk lebih bisa mandiri. Perihal apapun yang terjadi pada diri sendiri, cukuplah kamu sendiri yang mengetahui. Cukuplah berdamai dengan diri sendiri, dan cukuplah memberikan effort untuk diri sendiri. Bagaimana caranya kamu bisa bangkit seorang diri? Memang begitu melelahkan ketika harus menjalani semuanya seorang diri, tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk sekedar menemani. Tapi aku menyadari akan suatu hal, yang dimana semakin dewasa, orang lain gak akan selalu ada untuk diri kita. Ada kalinya orang itu akan pergi, dan hanya ada diri sendiri yang ada. Luka-luka itu masih begitu terasa ya sampai saat ini. Luka yang mungkin sampai saat ini kamu simpan seorang diri. Luka mana sih yang belum pernah kamu rasakan? Mungkin itu. Ketika timbul pertanyaan, luka mana yang belum pernah aku rasakan gitu loh. Luka dari percintaan, pertemanan, keluarga, dan lain-lainnya. Mungkin ada orang yang bilang kayak, gitu aja lemah, gitu aja nangis, gitu aja ngerasa kayak pengen nyerah, kayak ujungnya berat aja. Hey, karena aku suka greget tau sama orang kayak gitu. So please deh, jangan menyamakan dirimu dengan orang lain. Jangan terlalu mendengarkan penilaian-penilaian orang lain yang gak berimpak positif untuk dirimu. Cobalah untuk lebih memahami dirimu sendiri. Apa yang menjadi permasalahan dan diri kamu, cukup kamu selesaikan seorang diri. Aku tahu, mungkin saat ini adalah fase terberat kamu kan? Kamu bingung harus melakukan apa. Kamu mencoba untuk menyembuhkan luka-luka kamu, tapi kamu selalu ngerasa, aku selalu gagal Kak April. Itu tuh, aku banyak banget dapat cerita yang kayak gitu. Aku gak pernah berhasil Kak April untuk nyembuhin. Aku gak pernah ngerasa aku berhasil gitu, dan aku selalu ngerasa aku gagal. Entah luka-luka apapun itu, pada intinya ya namanya luka, itu pasti akan sakit. Dan jika tidak segera disembuhkan, atau kita tidak berusaha untuk menyembuhkannya, luka itu masih akan terasa. Tapi kita juga harus sadar bahwa sedalam, sesakit, dan sehancur apapun, sering berjalannya waktu, waktulah yang akan menyembuhkannya. Kita nggak tahu kapan waktu itu datang. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan menyembuhkan.
Mungkin aku bisa bilang dengan, Kak April gampang banget bilang, tapi waktunya kapan Kak? Aku capek kayak gini. Tapi waktunya kapan? Ini udah lama banget, udah terlalu berlarut-larut, udah terlalu muak banget sama rasa sakitnya. Mungkin kamu akan bilang, kamu ngerasa kayak udah capek banget ada di posisi sekarang. Tapi kamu bingung harus apa dan bagaimana. Dan kamu selalu berusaha menyalahkan diri kamu sendiri, padahal ini pun bukan pure kesalahan kamu. Luka yang hadir dan datang dalam kehidupan kamu itu bukanlah keinginan kamu, melainkan keinginan semesta yang dimana ia mau melihat apakah kamu mampu untuk menerimanya dan menjalaninya, dan apakah kamu mampu untuk menyembuhkannya. Waktu tidak pernah bohong. Waktu juga akan berjanji kapan ia akan menyembuhkan luka-luka itu dalam diri kamu. Mungkin kita nggak tahu kapan dia akan datang, tapi kita harus percaya. Segala apapun luka, itu masih bisa pulih walaupun emang tidak sepenuhnya pulih. Walaupun pasti masih akan terasa rasa sakitnya. Dan kita harus tahu bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu mungkin emang udah seharusnya seperti itu. Kita nggak tahu ke depan nanti akan seperti apa. Kita nggak tahu apakah di balik ujian yang begitu hebat ini akan ada apa. Dan semua itu akan menjawabnya. Siapa yang akan menjawabnya? Waktulah yang akan menjawabnya. Ya, kalau berbicara soal waktu, kalian capek juga ya nunggu waktu yang nggak tahu kapan gitu. Setiap orang pasti capek kok. Kayak ngerasa udah gak mau untuk melewatinya ataupun menghadapi luka-luka itu. Tapi ya gimana? Setiap orang itu pasti akan merasakan luka yang dimana luka itu pasti akan berbeda-beda. Dan kenapa aku tuh selalu berusaha untuk ngasih hal positif dan buka pikiran kamu bahwasanya tuh kita jangan terlalu menerapkan omongan orang lain kalau emang itu gak berimpak positif buat diri kita sendiri gitu loh. Kamu punya pemikiran kamu punya penilaian kamu, dan kamu punya pilihan kamu gitu loh. Apa yang terbaik buat diri kamu, ya itu terapkan. Dan aku ini adalah salah satu orang yang dimana aku cuma mau menemani kalian ketika di malam hari supaya kalian tuh gak ngerasa sendiri. Dan aku pengen jadi teman. Itulah kenapa aku pengen bikin konsep dimana ini teman cerita. Aku berusaha buat dengerin kalian. Aku berusaha untuk bikin podcast emang itu sesuai dengan keinginan kalian. Aku mau kalian lebih memahami dan mengerti apa yang harus kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Jadi stop ya, dengerin masukan orang lain. Kalau emang itu bagus, kamu terapkan. Kalau emang enggak, ya udah. Tidak semua orang tuh memiliki luka yang sama. Setiap orang memiliki problemnya tersendiri, lukanya sendiri, beban yang tersendiri. Dan kamu harus percaya bahwa luka-luka yang saat ini sedang kamu rasakan itu pasti bisa kamu sembuhkan seiring berjalannya waktu. Waktulah yang akan menyembuhkannya. Gak yakin perihal waktu. Karena bagaimanapun juga Tuhanlah yang mengatur waktu tersebut. Tapi aku bangga dan hebat banget sama kamu. Ternyata kamu sekuat ini ya. Ya walaupun kalau lagi dalam keadaan kacau tuh selalu pengen bilang nih menyerah, tapi buktinya kamu bisa bertahan sampai sekarang. Coba aku tanya, apa yang bikin kamu bertahan hingga saat ini? Pasti ada alasannya dong. Apa coba? Aku mau lihat alasan terbaik dari kalian semua. Ya, pokoknya tuh aku senang banget lah. Aku senang karena bisa ngasih hal positif ke kalian. Aku senang karena kalian bisa berubah setelah mendengar podcast aku, bukan karena aku, melainkan karena diri kamu sendiri. Kamulah yang nerapin perubahan-perubahan itu pada dirimu sendiri. Sekarang apa yang kamu rasakan diri kamu yang dulu sama yang sekarang? Pasti banyak dong perubahannya. Ya tapi kalau kamu ngerasa perubahan ya, kadang kan ada orang yang kayak let it flow aja. Kayak apa ya? Kayak ya udah.
jalani aja gitu loh. Nggak nggak yang dipikirin banget gitu, nggak yang diinget banget gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu udah membuktikan kalau diri kamu tuh bisa merubah diri kamu dengan keadaan yang jauh lebih baik, dengan versi yang paling terbaik. Nggak apa-apa kalau misalnya down lagi, sedih lagi tuh is okay, nggak apa-apa tahu. Ya namanya juga manusia, nggak mungkin kalau nggak ngerasain itu. So nggak apa-apa. Yang terpenting jangan terlalu berlarut-larut ya. Harus bisa memperbaiki diri kamu menjadi pribadi yang lebih lagi. Oke? Gitu dong. Semangatnya mana? Keep fighting ya. Ya kalau ada di fase sekarang tuh emang lagi rawan-rawannya kehilangan semangat sih. Iya enggak? Lagi rawan-rawannya ngerasa tiba-tiba pengen sendiri, tiba-tiba butuh someone to talk. Ya namanya manusia, is okay, gak apa-apa. Tapi aku cuma mau ngingetin bahwa apapun yang kamu lakukan sejauh ini, kamu udah membuktikan kalau kamu bisa dan mampu. Terus berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri ya. Dan aku bersyukur banget punya kalian. Makasih udah dengerin setiap episode aku bawakan. Makasih udah ngasih masukan-masukan positif, terus penilaian positif. Aku seneng banget. Kayak kesenangan aku tuh sederhana sih, itu doang. Pokoknya support aku terus ya, supaya channelnya bisa semakin berkembang, supaya aku bisa terus memberikan hal positif buat kalian semua. Aku seneng banget karena bisa bermanfaat untuk semua orang. Makasih ya udah gak pernah capek untuk nunggu uploadan dari aku. Semoga hari kamu baik setiap hari dan bisa bisa menjalani hari-hari dengan baik dan penuh semangat. Kan kalau lagi capek bisa denger episode yang aku bawakan supaya ada temen. Makasih udah denger episode hari ini. Jangan lupa juga follow Instagram aku dan TikTok aku untuk berinteraksi sama aku, untuk dapat notif live aku. Semuanya udah aku taruh di link deskripsi ya. Terima kasih udah dengar episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman cerita. Yang pasti jangan bosan ya. Dah.